Oke, kalau gitu bisa kita mulai ya, Bapak ya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Kepada Bapak Nusirwan Asaduddin, Bapak Akil dan Bapak Kiki Randi yang saya hormati. Sebelum acara kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat basmalah agar nantinya apa yang jadi hajat kita pada kesempatan sore hari ini bisa membuahkan hasil yang bermanfaat dan keberkahan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bapak. Jadi sedikit profil saya akan saya sampaikan agar perbincangan kita sore kali ini bisa lebih nyaman nantinya. Jadi nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya biasa dipanggil Ansori. Saya adalah salah satu tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan saya sendiri domisili di Jawa Timur, Bapak. Jadi saya adalah tim trainer lapangan. Kalau dulu yang dipegang Pak Nuryadi, nah sekarang karena Pak Nuryadi sudah ngurusin yang di bagian server online ya, maka sudah tidak uh, mampu lagi untuk menghandle yang di lapangan. Makanya saya menggantikan beliau Pak Nuryadi untuk memenuhi apa namanya kebutuhan dari mitra kita apabila yang menghendaki training langsung ke kooperasinya baik di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon sampai ke Papua, bahkan Bali, NTT dan sebagainya. Nah, jadi selain saya di bagian lapangan, saya juga adalah tim yang bagian apabila ada permintaan presentasi via Zoom seperti ini, gitu. Nah, langkah awal yang mau kita presentasikan itu adalah apa pengenalan roadmap digitalisasi ya, karena Bapak kebutuhannya bagaimana caranya agar anggota itu bisa mengetahui data simpanannya, data pinjamannya itu langsung bisa diakses via smartphone-nya masing-masing kan seperti itu. Nah, nanti akan kita sampaikan detailnya, tapi kalau untuk alur di aplikasinya itu ya nggak jauh berbeda Pak dengan yang dulu untuk isinya. Yang perbedaannya itu nanti hanya di proses aktivasi online-nya. Karena aplikasi Auliasoft ini berkolaborasi dengan Kopling. Nah, ini yang ada di kanan atas ini Kopling. Kopling itu adalah panjangan dari Koperasi Link. Jadi koperasi manapun yang tergabung dalam jaringan kopling ini bisa saling eh, terintegrasi. Dalam artian kata anggota koperasi Bapak itu bisa transfer ke koperasi yang lain yang tergabung dengan jaringan kopling. Bahkan tidak hanya ke koperasi saja, tapi juga bisa terintegrasi ke layanan perbankan gitu. Kita contohkan di sini. Nah, kita buka di sini roadmap digitalisasi koperasi Indonesia. Nah, ini dia. Tahap ke satu core aplikasi koperasi cash atau tunai biasa. Tahap kedua adalah core aplik koperasi yang untuk simpan pinjam. Nah, ini yang untuk simpan pinjam. Lalu ini yang untuk retail. Nah, inilah yang untuk kebutuhan
transaksi online. Jadi nanti koperasi Bapak bisa menerbitkan kartu debit sendiri dengan brand Koperasi Komindo. Jadi nanti untuk apa namanya kartu debitnya itu bukan dari brand perbankan tapi dari koperasinya. Nah, setelah itu untuk layanan kartu debit ini ada fasilitas mesin edisi. Nah, mesin edisi ini pengganti mesin ATM. Nah, ketika dari lembaga tersebut mungkin masih belum membutuhkan mesin ATM, maka fasilitas yang ditawarkan adalah bisa menggunakan mesin edisi. Ketika ada setoran, tarikan, cek saldo, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan mesin edisi. Jadi nasabah atau anggota bisa datang ke kantor membawa kartunya, lalu transaksi penarikan atau setoran atau cek saldo. Nah, selain ada fasilitas kartu debit, ada layanan mobilenya. Nah, ada layanan cashless non tunai. Jadi nanti di smartphone anggota itu bisa download aplikasi Koperasi Komindo. Nah, seperti ini adalah Koperasi Al-Fatah. Kontren Al-Fatah ini dari Lampung ya. Ini kayaknya ini juga mitra lama Pak. Mungkin Bapak juga sudah mengenal ya karena waktu itu pernah ikut pelatihan di Tangerang ya waktu itu tahun berapa itu waktu saya belum gabung itu beliau sudah bergabung dengan Aulia Shop dan sampai saat ini masih tetap eksis dan terus digunakan gitu. Jadi di smartphone itu nanti bisa download aplikasi Koperasi Komindo dan aplikasi itu nanti akan tampil di Play Store. Nah, bisa download lalu bisa Mohon maaf, Pak aktifasi Ansori. Sorry, Pak ya. Ansori. Yang yang sekarang ini dulu Koperasi Pertamina Retail. Jadi Kopindo nanti. Jadi sekarang ini yang mau pakai pendampingnya itu Koperasi Pertamina Retail. Jadi ini bukan Komindo, jadi Kopertare. Singkatannya Kopertare. Ya, Oke, oke. Jadi untuk yang retail ini kita mau demokan yang versi retailnya atau yang USP-nya, Pak? USP-nya Mohon izin Pak, sorry yang USB aja Pak. USP aja. Oke, oke. USB aja, mohon maaf. Oke. Jadi sudah sesuai ini yang kita sampaikan ya. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut. Alurnya seperti ini. Jadi nanti koperasi Bapak itu nanti yang sudah menggunakan Core Aulia Soft akan di-upgrade. Nah, proses upgrade-nya itu langsung kita koneksikan dengan server online kopling yang di Jakarta. Nah, selanjutnya nanti ada biaya sewa server itu senilai 500.000 per bulan. Nah, itu nanti dibebankan ke koperasinya. Nah, dari teman-teman mitra kita yang sudah menggunakan fasilitas online M-Banking ini, biaya 500.000 itu dibebankan kepada anggota. Jadi seperti halnya kita nasabah bank, Pak. Kita nasabah bank, kita diberikan fasilitas kemudahan akses M-Banking, kartu debit, tapi kita harus bayar setiap bulan, Pak. Tanpa terasa kita nasabah bank itu diambil saldo kita setiap akhir bulan nilainya ya sesuai dengan ketentuan mereka gitu. Nah, itu nanti yang bisa dilakukan oleh koperasi ketika sudah menggunakan fasilitas online M-Banking. Jadi teman-teman koperasi di Jawa Timur itu ada yang mengenakan biaya admin tabungan itu Rp1.000 Pak per bulan. Jadi kalau ada anggotanya 1.000 anggota itu malah dapat plus
dapat plusnya 500.000 gitu. Karena 1.000 rupiah kali 500 saja sudah cukup untuk membiayai biaya server bulanan ke online. Nah, kalau sudah akses m-banking itu nanti server bulanan yang dibayar, yang kita bayar 500.000 itu akan on selama 24 jam, Pak. Jadi koperasi kita walaupun tutup jam kerja, terus kantor tutup, server komputer juga dimatikan di kantor, tapi anggota tetap bisa transaksi m-banking gitu. Kenapa seperti itu? Karena setiap transaksi itu akan ditampung oleh server online tersebut. Nah, ketika pagi Bapak menghidupkan komputer di kantor, otomatis ketika terhubung ke layanan internet, ke jaringan internet, program akan melakukan proses sinkronisasi data. Nah, pada saat itulah transaksi anggota yang dilakukan pada malam hari atau di luar jam kerja itu otomatis akan masuk ke server Core Aulia Shop di kantor. Begitu dan seterusnya. Yang sehingganya setiap transaksi apapun itu secara otomatis akan bisa dilihat di aplikasi Aulia Shop di kantor koperasinya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini sudah menggunakan mesin ATM, anjungan tunai mandiri. Ini juga komponen Al-Fatah itu, Pak. Ibu Oktavia, nama ketua koperasinya. Jadi di Kopontren itu sudah menggunakan fasilitas mesin ATM seperti ini karena untuk kebutuhan santri. Jadi santri itu yang menuntut ilmu di pondok pesantrennya oleh wali santri itu tidak dipegangi uang tunai tapi hanya dibekali kartu debit. Seperti itu. Dan nanti ketika ada kebutuhan bisa langsung ambil sendiri di mesin ATM-nya. Dan mesin ATM ini bukan dari bank tapi langsung dari koperasinya. Oke, selanjutnya ekosistem digital. Tahap ke-1 yang dilakukan adalah migrasi aplikasi Excel atau aplikasi manual ke aplikasi core keuangan Aulia Soft. Nah, kebutuhannya adalah aplikasi lokal dan tidak memerlukan koneksi internet saat migrasi. Lalu tahap kedua integrasi ke layanan transaksi digitalisasi online seperti layanan mobile, HP Android, mesin edisi, mesin ATM, pembayaran PPOB, transfer antar anggota, transfer antar kantor, dan transfer ke perbankan. Jadi nanti anggota selama masih memiliki saldo, memiliki saldo tabungan, maka melalui mobilenya tersebut anggota bisa melakukan transaksi PPOB ini, Pak. PPOB itu lengkap nanti. Apapun seperti halnya beli pulsa, beli paket data, token listrik, bayar tagihan listrik, BPJS, Multifinance, top up GoPay, top up OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dilakukan. Nah, lagi-lagi lembaga itu mendapatkan keuntungan dari transaksi PPOB ini, Pak. Kenapa? Karena setiap transaksi PPOB yang dilakukan oleh anggota, lembaga itu kami berikan wewenang untuk men-setting fee transaksi PPOB tersebut. Gitu. Silahkan disesuaikan berapa mau di-set fee-nya. Semisal kita contohkan pulsa 10.000, misal modalnya dari operator 10.500 misal. Nah, maka koperasi kalau semisal mau men-setting nilai fee-nya itu 1.000, maka nanti bisa dijual dengan harga 11.500. Nah, otomatis Rp1.000 akan menjadi pasif income-nya lembaga masuk plus dapat
dapat pendapatan tambahan dari setiap transaksi PPOB yang dilakukan oleh setiap anggota. Seperti itu. Lalu tahap ketiga, koperasi sudah bisa masuk dan link ke ekosistem digital dunia, misal e-commerce dan lain-lain. Nah, jenis aplikasi keuangan. Ini sudah. Syarat koperasi pengguna, komputer, laptop, koneksi internet, wifi, dan hotspot. Nah, istilahnya di sini ketika sudah menggunakan fasilitas yang online itu untuk jaringan internet harus benar-benar selalu stabil karena nanti kalau sering down secara otomatis data dari anggota itu juga prosesnya akan sedikit terhambat untuk bisa masuk ke sistem gitu. Jadi bukan berarti tidak bisa masuk tapi terhambat. Jadi tidak eh, on time ya istilahnya, tidak tepat waktu. Karena online itu kan harusnya pada saat transaksi ya saat itu juga harus bisa masuk. Tapi nanti ketika jaringan sudah kembali normal, maka otomatis data tersebut akan bisa masuk dengan sendirinya ke server core Auliasoft-nya di kantor gitu. Karena setiap transaksi online itu semuanya alurnya akan ditampung oleh server online yang kita bayar 500.000 per bulan itu, Pak. Nah, nanti dari server itu akan mengirim data ketika memungkinkan jaringan internetnya stabil. Nah, ketika sudah stabil, dari server otomatis langsung mengirimkan data sinkronisasi. Support purna jual, remote team viewer, WhatsApp, via chat, dan sebagainya. Jadi untuk saat ini kita dari Auliasoft sudah memiliki tim support khusus, Pak. Jadi kita dari mulai jam 8 pagi on sampai jam 10 malam setiap hari gitu. Bahkan di jam libur atau di hari libur itu pun kami tetap ada yang piket bergantian gitu, Pak. Jadi insya Allah ke depannya mulai saat ini untuk tim support sudah bisa selalu standby. Kalaupun nanti di hari-hari besar itu biasanya kita akan konfirmasi ke semua mitra kita bahwasanya hari libur seperti halnya hari besar Islam, cuti bersama itu nanti kita sampaikan. Biasanya kita yang ada libur itu hanya di cuti bersama Lebaran Idul Fitri saja, Pak. Ya, selain itu kita nggak ada libur, Pak. Itu. Karena bisa jadi untuk koperasi yang versi simpan pinjam bisa jadi libur, Pak, untuk tanggal merah, hari besar, semacam tahun baru atau mungkin 17 Agustus. Tapi kan untuk yang retail nggak libur, Pak. Nah, dan mereka itu harus kita support terus gitu ketika ada kendala, mungkin pas lagi ramai apa pelanggan dan sebagainya, terus tiba-tiba ada trouble, maka kita pun harus selalu siap membantu kapanpun itu. Nah, kecuali kalau sudah melewati jam 10 malam, apabila bersifat tidak urgent, maka bisa kita sampaikan, kita bantu di keesokan harinya. Seperti itu. Nah, ini untuk biaya aplikasi dari mulai 1,5 yang versi offline sampai 15 juta versi online. Bahkan kalau yang versi terbaru itu kita sampai ada yang 20 juta, Pak. Yang 20 juta itu, Pak, anggota sudah bisa registrasi atau buka tabungan sendiri dari rumah, Pak. Jadi nanti petugas di kantor itu hanya approve saja. Jadi seperti halnya apa ya, bank-bank online itu kan sekarang seperti itu. Jadi kita registrasi dari rumah, nanti akan ada konfirmasi dari perbankan, minta data video call atau seperti apa caranya untuk memastikan kebenaran data yang telah
dikirimkan. Setelah itu nanti dari rumah itu pun juga ketika sudah di-approve dari kantor, anggota tersebut bisa langsung top up saldonya. Jadi langsung bisa isi saldo tabungannya menggunakan layanan bank umum. Jadi bisa transfer ke nomor rekeningnya yang sudah diregistrasikan. Secara otomatis nanti saldo itu akan terisi dan terdata langsung di aplikasi Core Auliasoft di kantornya. Seperti itu. Fitur-fitur layanan digital. Nah, fitur-fitur layanan digital itu seperti ini alurnya. Jadi di sini core system ini Auliasoft dari Aulia dari pusatnya kopling. Jadi semua transaksi itu akan ditampung oleh kopling. Nah, dari kopling ini baru dilanjutkan ke server Auliasoft seperti itu. Nah, dari kopling ini bisa masuk ke sistem yang lain seperti itu. Nah, ada produk pembelian. Ini ada IDC, ATM, kios, delivery channel bersama, payment switching. Produk pembelian ada voucher, tiket, asuransi, lain-lain. Produk pembayaran ada PLN, BPJS, HP, Pasca, dan lain-lain. Nah, fasilitas online digital inilah yang bisa dilakukan di mobile atau di smartphone-nya anggota apabila sudah mengakses m-bankingnya koperasi. Ini yang bisa dilakukan transaksi PPOB-nya, PLN, BPJS, travel, terus multi finance, voucher, pulsa, semua jenis voucher, tiket pesawat, voucher game, TV, dan lain sebagainya itu sudah bisa dilakukan. Bahkan ada peluang usaha tambahan bagi anggota apabila mau buka layanan PPOB di rumahnya seperti itu. Jadi nanti top up-nya gimana? Top up-nya ya tinggal datang ke kantor koperasi, ya setor tunai tabungan, nabung, nanti otomatis bisa menjadi saldo top up-nya PPOB tersebut dan bisa mengenakan fee tunai. Jadi semisal kalau pembelian pulsa semisal tadi 10.000 dijual 11.500. Nah, semisal dari anggota menjual ke konsumen atau ke pelanggan itu 12.000, maka dapat keuntungan 500. Atau mungkin dari koperasinya mau berbagi, kita ambil fee-nya 500 aja, jadi 11.000 dan anggota bisa jual 12.000, bisa mendapatkan keuntungan 1.000 gitu. Manfaat transaksi online digital. Anggota dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan. Nah, yang kedua, dengan adanya proses verifikasi SMS token dan push notification, transaksi menjadi lebih aman. Kontrol. Kontrol atau pengawasan yang mudah oleh eksekutif kapanpun dan dari manapun bisa dilakukan. Fleksibel. Transaksi dapat dilakukan 24 jam tanpa batas waktu dan tempat. Gitu. Nah, ini ada sedikit pengalaman, Pak, cerita. Kebetulan saya ada koperasi binaan saya sendiri, alhamdulillah di Cilacap itu anggotanya itu mayoritas di desa tersebut itu adalah usahanya menjadi TKI di Korea. Nah, setelah BMT-nya atau koperasinya itu menggunakan fasilitas online, tidak ada lagi masyarakat situ yang sudah menjadi anggota itu ngantri di bank untuk mengambil transferan dari keluarganya yang jadi TKI di Korea. Jadi cukup
transfer masuk ke rekeningnya dia di koperasi dan dia ambil di koperasi. Bahkan kalaupun males datang ke kantor, ya rata-rata mereka itu ya WA marketingnya, pihak marketingnya konfirmasi saya mau tarik tunai misal berapa 10 juta, 20 juta. Nah, nanti dari pihak kantor akan mengutus pegawainya untuk datang ke kediaman anggota tersebut dengan membawa uang tunai yang dibutuhkan tersebut. Nah, manfaat untuk koperasi. Peningkatan layanan cabang dan bergerak. Nah, ini kalau sudah menggunakan mesin IDC itu bisa yang bisa dilakukan adalah cek saldo, setor tunai, tarik tunai, transfer, bayar cicilan ataupun juga bayar PPOB. Kalaupun nanti anggota mungkin salah satu dari anggota tersebut ada yang tidak mengakses m-banking, semisal orang tua, semisal dia nggak paham m-banking, nggak punya HP Android, misalkan seperti itu. Jadi bisa kita berikan fasilitas kartu debit dan nanti transaksi langsung cek saldo pun bisa menggunakan layanan ini seperti itu. 7 untuk media pembayaran di toko-toko anggota koperasi. Jadi peluang usaha lainnya yang dimiliki koperasi adalah bisa membuka agen semacam agen briling ya. Kalau di BRI itu ada yang namanya briling. Sekarang banyak sekali bertebaran di mana-mana. Nah, nanti juga koperasi itu bisa kerjasama dengan toko-toko di sekitaran yang di situ banyak anggota koperasi dan anggota tersebut bisa melakukan pembayaran saat belanja itu dengan cara non tunai, dengan cara gesek kartu menggunakan mesin IDC yang difasilitasi oleh koperasi. Untuk transaksi antar cabang koperasi dan antar koperasi. Nah, juga media pembayaran merchant di toko anggota koperasi. Nah, ini desain kartu debit anggota koperasi itu seperti ini. Jadi nanti desainnya kita serahkan ke lembaga masing-masing. Silahkan desain kartu secantik mungkin, sebagus mungkin. Nah, nanti tinggal hasil desainnya kirimkan ke kita, nanti kita akan cetakkan sesuai dengan desain request dari lembaganya. Seperti ini. Nah, ini contoh marketing AO dengan mesin IDC di lapangan. Jadi ketika sudah menggunakan fasilitas online koperasinya, jadi marketing itu nanti bisa datang ke pasar-pasar, datangi para pedagang, siapa yang mau nabung, siapa yang mau narik itu bisa dilakukan di tempat menggunakan fasilitas mesin IDC ini. Transaksi secara online dan langsung terinput saat itu juga real time. Nah, jadi ketika ditransaksikan menggunakan mesin IDC ini otomatis data itu juga langsung masuk di core server Auliasoft di kantor. Jadi nanti tidak perlu menginput ulang pihak tellernya. Nah, kalau belum menggunakan yang fasilitas online, transaksi apapun yang ada di lapangan itu kan nanti dicatat manual dan nanti ketika balik ke kantor disetorkan ke teller untuk diinput, dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, kalau menggunakan ini nanti kinerja teller pun juga semakin berkurang dan semakin ringan tugasnya. Karena apa? Dia hanya melayani transaksi yang ada di kantor saja. Yang di luar kantor otomatis sudah bisa dilayani secara online dan otomatis sudah langsung masuk ke server. Nah, fasilitas Android. Jadi ada dua fasilitas yang didapat oleh apa namanya AO.
Nah, kalau tadi bisa menggunakan mesin EDC, oh ini untuk anu Pak, apa m-bankingnya di Play Store. Jadi nanti akan tampil di Play Store seperti ini. Nah, nanti di Play Store akan tampil seperti ini dan nanti silahkan di-download. Setelah download, masukkan nomor telepon, kata sandi, otomatis langsung. Nah, seperti itu. Fasilitas tambahan Android. Nah, integrasi ke layanan HP. Jadi nanti seperti ini tampilannya, kurang lebihnya. Ini juga yang versi USB-nya seperti ini. Untuk yang versi KSPPS-nya, yang versi BMT itu ada fasilitas seperti halnya ayat-ayat suci Al-Quran, terus ada kompas, kiblat gitu. Itu nah, ada di aplikasi mobile bankingnya. Fitur baru. Nah, ini ada proses transfer ya. Fitur baru ini kopling digital transfer banking platform. Jadi untuk Aulia Soft versi online ini bisa transfer ke bank umum. Ini adalah salah satu fitur terbaru ya walaupun sudah berjalan kurang lebih ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Ya jadi masih belum lama lah gitu. Jadi kirim saldo ke bank, kirim ke rekening bank mana saja di Indonesia dari saldo rekening koperasi. Itu otomatis langsung bisa menggunakan m-banking. Atau anggotanya itu membawa kartu debit ke kantor. Nah ini ada fasilitas e-call. Jadi fasilitas e-call ini diperuntukkan untuk AO yang di lapangan. Jadi selain menggunakan mesin EDC, itu ada fasilitas pendukung lainnya untuk transaksi online menggunakan aplikasi e-call, Electronic Collector. Nah, ini fungsinya sama dengan mesin EDC. Jadi bisa cek saldo, setor, ataupun tarik dan bayar cicilan. Nah, ini diperuntukkan untuk anggota apabila ada yang kedapatan mungkin bisa jadi pas waktu mau melakukan penarikan itu apa kartu ATM-nya lupa naruh di mana dan belum ketemu apakah bisa seperti itu. Nah, nanti bisa dilakukan menggunakan fasilitas e-call ini dan e-call ini nanti harus terhubung dengan mini printer Bluetooth ya. Sekarang kan sudah banyak mini printer Bluetooth yang ditaruh di saku. Nah, ketika nanti untuk bukti transaksinya tinggal diklik print otomatis nanti muncul struknya. Nah, yang fiturnya e-call adalah setor, tarik, angsuran. Menu koplingnya menampilkan nama AO dan menu setor, tarik serta angsuran. Menu riwayat menampilkan seluruh riwayat transaksi yang dilakukan oleh AO dan menu laporan menampilkan laporan transaksi yang dilakukan petugas pada saat akan membuat laporan total. Nah, e-collection sendiri itu digunakan oleh marketing atau AO koperasi, menyediakan layanan transaksi setoran, penarikan, angsuran secara real time, dilengkapi cetak, print, tanda terima pembayaran, laporan transaksi yang dilakukan oleh marketing AO. Petugas jemput bola melayani anggota koperasi di lapangan menggunakan smartphone. Nah, manfaat penggunaan e-call sendiri, anggota koperasi tidak perlu datang ke kantor cabang. Anggota koperasi merasa nyaman dan mudah dapat melakukan transaksi finansial tepat waktu. Nah, anggota merasa diperhatikan dengan hadirnya petugas sehingga terjalin hubungan yang kuat dengan pihak anggota. Bebas biaya dan hemat waktu. Keamanan transaksi terjamin.
mobilitas yang efisien dan mampu menjangkau area yang belum terlayani perbankan. Nah, ini biasanya kalau di daerah pelosok-pelosok itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini untuk ATM. Nah, mesin ATM sendiri fasilitas dari kopling dari Aulia Soft itu bisa penarikan walau tanpa menggunakan kartu ya. Semisal tidak menggunakan kartu, lupa tidak bawa kartu, tiba-tiba langsung datang ke ATM. Nah, dengan membawa HP Android, scan QR code, otomatis nanti langsung bisa melakukan proses tarik tunai. Nah, ini ATM. Registrasi terlebih dahulu. Nasabah melakukan registrasi layanan ATM sekaligus dengan e-nasabah melalui customer service koperasi. 2. Customer service mendaftarkan nomor HP nasabah ke dalam sistem e-ATM dan e-nasabah. E-nasabah yang akan melakukan penarikan terlebih dahulu memilih transaksi tarik tunai dengan memilih nominal dan request token PIN. Jadi nanti proses penarikan tunai itu tidak serta-merta langsung bisa setelah scan QR code keluar, tidak, tapi setelah dimasukkan nominal apa yang mau ditarik, setelah itu request token PIN. Jadi nanti akan dari sistem akan mengirimkan PIN atau semacam apa ya, kode OTP ya. Nah, semacam itu, semacam kode OTP yang terkirim langsung ke nomor anggota melalui SMS, dan itu nanti bisa langsung dimasukkan, dan setelah dimasukkan klik OK, lanjut, otomatis uang bisa keluar. Jadi sangat-sangat terjamin keamanannya. Tidak semua orang bisa. Hanya fokus kepada anggota yang nomornya terdaftar di kantor layanan. Nah, caranya di ATM, scan QR code di mesin ATM dengan e-nasabah melalui menu tarik tunai. Tekan tombol transaksi di mesin ATM, masukkan nomor HP, masukkan kode token dari e-nasabah, uang keluar dari mesin ATM. Seperti itu alurnya. Nah, ini seperti ini gambarannya tarik tunai di ATM. Nasabah tarik tunai, scan, pilih nominal, tokennya masukkan, tarik uang tunai, masukkan kode token, masukkan nomor HP-nya seperti ini. Tampilan di ATM-nya. Diagram pembayaran cashless atau non tunai. Nah, ini ketika lembaga tersebut kerjasama dengan toko atau warung atau apa, nah itu toko tersebut itu bisa menerima pembayaran dengan sistem scan QR code. Ya, jadi semacam kris ya. Jadi semacam kris itu, jadi nanti anggota itu yang memiliki saldo di M-Banking tinggal di scan QR code-nya, milih toko tersebut untuk melakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi nanti data itu otomatis akan terkirim ke CMS, selalu masuk ke Aulia Soft-nya, ke KSP-nya. Seperti itu datanya. Selanjutnya, terima kasih sudah selesai. Nah, itulah penyampaian yang berkaitan dengan transaksi online M-Banking. Nah, untuk selanjutnya, apakah untuk core sistemnya minta dipresentasikan juga, atau sementara kita tanya jawab dulu masalah yang sudah saya sampaikan ini? Monggo, silahkan. Makasih Pak Ansori atas presentasinya dengan jelas banget. Mm-mm. Sebenarnya sih pertanyaan kami simpel sih Pak, karena kan kami udah pernah pakai Aulia kan. Hmm. Cuma kami ingin semua data simpanan wajib
simpanan pokok maupun pinjaman anggota ke koperasi bisa dilihat via Android maupun Play Store gitu loh Pak. Mm-mm. Itu di layanan nomor berapa loh Pak biaya aplikasinya gitu aja sih, langsung aja sih Pak. Kalau sistem sistem ininya mungkin sambil berjalan aja sih Pak. Oke. Mm-mm. Jadi kalau di sini ada yang kelewat ya untuk apa penyampaiannya. Nah, di sini Pak, di sini ini ada ini yang model lama. Jadi di sini nanti ada namanya apa semacam laporan ya. Jadi nanti di sini ada menu kalau ini yang versi lama, yang versi terbaru sudah ada. Jadi di sini cek laporan itu nanti akan muncul semua dengan catatan di aplikasi Aulia Softnya itu antara simpanan sukarela, rekening simpanan pokok, simpanan wajib, dan rekening pinjaman itu nomor KTP-nya, NIK-nya itu harus sama. Karena nanti yang akan mengirimkan data itu melalui nomor NIK yang terdata. Jadi nanti ketika apa namanya di HP-nya anggota, ketika nanti di dalam penginputan data anggota di kantor, yang pinjaman dengan simpanan itu nomor NIK-nya kok berbeda, maka nanti jelas tidak akan bisa tampil salah satunya gitu. Tapi kalau nanti apa nomor NIK-nya sama, nah kita contohkan di sini. Nah, yang di sini Pak nomor NIK ini antara simpanan dan pinjaman semuanya sudah sama, maka nanti otomatis NIK itu akan mengambil data dari pinjaman, simpanan untuk semuanya di transfer ke M-bankingnya dan otomatis akan bisa tampil semuanya nanti seperti itu. Kalaupun nanti dia sudah lunas, maka nanti keterangannya di situ anggota tidak memiliki cicilan seperti itu. Oh, jadi yang dibutuhkan nomor induk keanggotaannya ya Pak ya, bukan nik KTP atau apa ya, bukannya? Nah, ini bisa dua opsi, Pak. Nomor induk keanggotaan bisa. Yang penting antara anggota apa rekening simpanan, simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun pinjaman, ya harus sama gitu loh, Pak. Kalau menggunakan rekening apa ini keanggotaan, maka di sini nanti di pinjaman juga harus, semisal di sini di simpanan 5521 sekian misal. Nah, nanti di anu juga harus sama di rekening pinjamannya di sini. Nah, di sini nanti juga harus sama nilainya seperti ini. Jadi nanti nomor inilah nanti yang akan membantu untuk mengumpulkan data di dalam aplikasi ini untuk ditransfer ke mobile bankingnya seperti itu. Baik Pak Ansori, paham. Mohon maaf, izin Pak, bisa nggak? Ini kan sekarang kan handphone itu kan ada Android, ada yang pakai App Apple ya. Store ya. Ini semuanya bisa dibaca Pak, sistem Aulia. Untuk aplikasi mobile banking kopling ini sementara masih di Android, Pak. Oh Karena iya, kalau di berarti bahasanya iPhone belum bisa gitu ya Pak? belum ya, karena bisa dibilang apa ya 95% anggota koperasi itu ya masih menggunakan Android itu. Oh, Maka kebalik Pak itu kalau di sini Pak. Mohon izin gitu ya Pak ya. Kalau di kami oke. banyak kan 90% malah pakainya iPhone Nah, Pak. yang ya itu yang saya sampaikan kan sifatnya nasional, Pak. Nasional Iya, 95%. Nah, iya, 5%-nya itu mungkin bisa di Jakarta kan gitu. iya. Mm-mm, mm-mm. Nah, insya Allah nanti ke depannya
pengembangannya. Makanya kita selalu adakan yang namanya Silatnas setiap tahun itu untuk mengumpulkan masukan-masukan dari mitra kita, Pak. Gitu. Hmm. Ketika ada masukan dari mitra Aulia Shop bisa hadir ke Silatnas setiap tahun, sampaikan, Pak, tetangga kita itu sudah bisa begini-begini loh Pak, tapi kita kok belum. Itu gimana Pak? Bisa nggak Pak? Kita upgrade ke sana gitu. Nah itu nanti akan jadi catatan kami dan segera akan kita tindak lanjuti seperti itu. Eh, Terima kasih Pak Ansori atas waktunya. Bisa tunjukkan ke kami nggak Pak, misalnya contoh Android simpanan wajibnya berapa, terus simpanan pokok berapa di handphone yang Android aja. Bisa nggak Pak contoh sampelnya? Kalau Android sementara mana yang belum. Kan di sini cuma ada transfer cicilan kayak gitu loh Pak. Mm-mm. Maksud kami di plafon tersebut ada tulisannya, oh simpanan ini kan cuma saldo Anda 2.211 nih Pak. Maksud saya di situ saldo ini terdiri dari simpanan wajibnya berapa, simpanan pokoknya berapa, atau pinjamannya berapa itu ada nggak Pak di Aulia? Ada sih Pak, cuman kalau di apa namanya di PowerPoint ini kebetulan tidak ada ya karena kami bukan pelaku koperasinya jadi kami Iya, nggak punya data misalnya kan itu. bisa minta contoh ke customer kayak gitu ya Pak ya, untuk meyakinkan Iya. kami. Walaupun kata Bapak baru bisa Android, tapi kan kami berusaha nih Pak untuk ke anggota bisa menerima bahwa kita bisa dibuka lewat handphone untuk sementara Android. Nanti ada pengembangan Nanti via saya iPhone. kirimkan di grup saja ya Pak. Nanti saya mintakan ke mitra-mitra kita Boleh contohnya. Pak, boleh, boleh. Nah, ya kalau di sini karena kami bukan pelaku, jadi kami nggak punya data Nggak itu. apa-apa Pak Ansori. Ah, ah. Jadi biar saya sampaikan ke pengurus-pengurus yang lainnya Pak Ansori ya. Mohon maaf Boleh. ya. Ya, nggak apa-apa Yang Pak. kedua, Nanti eh, kalau masalah masalah teknisnya mah bisa dijalankan itu. Itu biayanya yang mana ya Pak ya? Kalau yang saya inginkan itu Pak, itu yang biayanya kami misalnya kami yang lima cukup, belas juta Pak. oh yang 15 juta berarti termasuk termasuk ini ya Pak, termasuk koperasi Android itu ya Pak ya? Iya, betul. Oh gitu. Hmm. Nah, jadi untuk yang fasilitas online ini ada dua jenis harga, Pak. Ada dua varian harga. Ah, Yang pertama ah. 15 juta, yang kedua 20 juta. Nah, yang 20 juta itu memungkinkan anggota itu registrasi, buka tabungan itu tidak harus ke kantor, Pak. Jadi bisa dari rumah registrasi dan langsung nanti top up, tapi tentunya setelah di-approve oleh pihak admin di kantornya. Selama dari pihak admin belum melakukan approve rekeningnya, maka anggota tersebut juga tidak akan bisa menggunakan fasilitas m-banking tersebut. Seperti itu. Mohon izin Pak Ansori, mohon Ya, izin. boleh. Kalau yang lisensi fitur notifikasi SMS atau WA itu maksudnya apa Pak? Online internet. Nah, kalau yang itu adalah versi offline, Pak. Jadi bukan Ini online online. Pak di sini, online internet. Ya, online internet, Pak, tapi tidak online antar kantor, tidak online ke jaringan kopling gitu. Jadi online internet saja. Jadi layanan online internet itu hanya dibutuhkan ketika proses penginputan data. Jadi ketika proses penginputan data, ketika semisal setoran tabungan ya. Nah, Ya, setoran tabungan itu atas nama Bapak Irwan 100 ya, ribu. Nah, ya. setelah klik simpan itu otomatis nanti sistem akan mengirimkan notifikasi ke anggota. Gitu, Pak. Gitu ya, cuma ngirim notifikasi ke anggota, tapi anggota tidak tahu bahwa simpanannya berapa, itunya nggak tahu ya Pak ya. Ya tahu, Pak, karena di dalam notifikasi itu isinya terima kasih setoran 100 ribu
pada tanggal sekian saldo total sekian, seperti Oh itu. gitu doang Pak. Iya. Kayak kayak pemberitahuan apa SMS kayak gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi seperti halnya pemberitahuan SMS notifikasi kalau di bank lah Pak. Ya seperti itu. Kalau pinjaman juga bisa Iya masuk kayak gitu Pak. betul. Ya jadi untuk setoran, penarikan dan angsuran itu Pak fungsinya. Justru kalau menurut saya sih lebih tertarik yang ini nih Pak, notifikasi SMS atau WA. Kan soalnya Ya, kalau Android atau apa kan mereka harus download kan ya Pak ya. iya Nah, betul. kalau ini kan mereka nggak usah download, yang penting kita punya nomor handphonenya, kita langsung bisa terkirimkan notifikasi ke yang bersangkutan kan Pak. Betul. Dan itu nanti pengirimnya Pak, kalau terkirim itu pengirimnya langsung bukan menggunakan nomor HP, tapi menggunakan nama brand koperasinya. Jadi seperti halnya Bapak kalau ngisi pulsa itu kan dapat notifikasi pengirim Telkomsel gitu ya Bapak ya. Iya Pak, betul. Nah, jadi semisal nanti Koperasi Komindo misalkan ini. Nah, nanti ya Ya, pengirim itu yang tertera di atas itu pengirimnya Komindo gitu, Pak. Jadi bukan dari nomor gitu. berarti Dengan kita harus punya. catatan, dengan catatan nomor HP anggota itu harus kondisi dalam masa aktif, Pak. Karena sekarang kan banyak tuh nomor HP yang tidak aktif hanya digunakan untuk WA saja. Jadi sudah masa tenggang, kadang sudah keblokir nggak bisa terima SMS gitu. Enggak, gini kan di sini ada WA kan Pak, online internet kan itu kan berarti masih bisa kan Pak. Bisa. Nah, ini Pak Ini ada pilihan perbedaannya. notifikasi SMS atau WA kan. Perbedaannya gini Pak, saya Hmm, beritahu. Perbedaannya itu SMS dan WA itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi siapa? kalau menggunakan fasilitas WA itu harga paket notifikasinya itu lebih murah dibandingkan SMS. Tapi Nah, kalau untuk WA itu pengirimnya itu dari nomor random Pak. maksudnya Pak? Kalau WA itu kan bukan terbitan dari operator ya. Jadi Betul, betul, makanya di situ kalau SMS itu kan dari operatornya langsung yang betul, menampilkan. betul, betul, Jadi kalau betul. WA itu nanti yang tampil di situ dari nomor random, Pak. Jadi nomornya berganti-ganti. Paling Oh gitu. DP-nya saja nanti bisa diisi oleh logo lembaganya sebagai tanda bukti bahwa ini adalah pengiriman notifikasi dari lembaga seperti itu. Halo Pak, putus-putus Pak. Ulangi lagi Pak. I'm sorry, mohon Nah, maaf putus-putus. oke. Sudah bisa jelas lagi? Ya udah mulai jelas. Oke, oke. Ulangi lagi Pak, mohon maaf. Mm-mm. Jadi perbedaannya kalau yang versi notifikasi SMS itu karena memang settingnya dari operatornya langsung kayak semacam Telkomsel, Indosat, XL dan lain sebagainya, maka otomatis di situ bisa langsung disetting menggunakan brand nama lembaganya pengirimnya. Tapi kalau menggunakan versi WA itu pengirimnya dari nomor random Pak, dari sistem itu mengirimkan berupa pengirimnya itu dari nomor random. Paling yang bisa dilakukan itu adalah DPWA-nya, tampilan di DPWA itu bisa menggunakan apa namanya logo lembaganya. Nah, logo lembaganya bisa ditampilkan di DPWA-nya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada dua opsi, tinggal dipilih mau menggunakan fasilitas WA atau fasilitas SMS. Jadi harus dipilih salah satu, Pak. Iya, ya di sini kan notifikasi SMS atau WA kan Pak. Iya, Berarti harus betul. salah satu kan. Betul. Mm-mm. Karena nanti kalau keduanya ya Tabrakan. iya malah akan ribet nanti. Mm-mm. Oke, silahkan dilanjut untuk nanti pertanyaan yang masalah tampilan apa seperti halnya keterangan simpanan pokok wajib dan pembiayaan itu nanti kita bantu, kita mintakan ke mitra kita, nanti kita kirimkan di grup ya, Bapak ya, nanti silahkan. Pak Ansori, terima kasih. Kalau menurut kami sih, kalau tekniknya sih di kami kan tim USB udah pernah pakai Olia nih Pak ya.
Ya. Jadi tidak terlalu ribet lah insya Allah gitu kan. Karena udah Mm-mm. pernah pakai oli ya, bukan 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 hal yang pertama gitu. Cuma Oke, oke. kami di sini kan ingin mengembangkan bahwa teman-teman anggota koperasi dapat melihat secara notifikasi maupun SMS maupun WA, kata Bapak itu ya saldo simpanan wajib, pokok dan pinjamannya gitu. Kalau memang yang bisa dilihat itu berarti kan yang sistemnya 15 juta itu ya Pak ya, semuanya bisa melihat kan Pak. Ya, Halo? kalau yang melalui mobile itu yang 15 juta itu Pak, tapi kalau hanya mendapat notifikasi itu yang harga 7,5. Jadi Iya, 7,5 itu harga core-nya 350. Di situ kan 7,850 ya kalau nggak salah harganya. Nah, itu yang betul, 350 betul. itu untuk biaya registrasi notifikasinya Pak. Kita mengajukan ke operator gitu. Oh ya, siap. Nah, syarat utama selain biaya itu yang harus disiapkan adalah kopi legalitas lembaganya nanti dikirimkan. Selanjutnya harus memiliki website sendiri, Pak. Oh gitu ya. Ya. Nah, website ini bisa diakalin sih Pak sebenarnya karena kan tujuannya hanya untuk pelengkap registrasi ya. Jadi Mm-mm. bisa Bapak menggunakan yang versi gratisan itu kan ada kan Pak website yang versi gratisan itu. Nah, Bapak tinggal buat aja nanti bisa dipergunakan untuk pengajuan gitu. Karena kan website itu berisi ya identitas lembaga lah dari mulai posisi nama lembaganya, di mana posisinya, dan berapa keanggotaannya semuanya kan tujuannya operator itu agar benar-benar yang di ACC ini adalah lembaga yang benar-benar valid gitu loh, yang benar-benar ada. Jadi enggak seperti halnya yang sudah berjalan mereka sudah ACC ternyata digunakan untuk penipuan SMS itu Pak. Sekarang kan marak itu. Iya, Bahkan iya, ke iya. pinjol juga pun seperti itu menggunakan itu. Betul Pak, betul, betul. Nah, mereka juga semakin selektif sekarang Hmm. untuk yang hal yang semacam ini harus benar-benar diterapkan oleh mereka untuk menjaga keamanan. Nah, istilahnya. Silahkan untuk selanjutnya. Ya itu aja sih Pak Ansori. Paling kami akan bahas nih yang terbaik, yang mana yang kami akan share ke anggota. Apakah kita akan seperti dulu masih pakai offline kayak gitu, cukup satu atau dua PC gitu, atau kita mau yang Bapak notifikasi SMS maupun yang tadi yang semuanya udah digital gitu ya Pak ya. Ya, boleh. Kami juga harus dibicarakan ke tim. Ya terima kasih atas presentasinya ya Pak ya. Kalau saya sih, Sama-sama, Pak. kalau untuk untuk teknisnya sih, insya Allah sih biar tim ini udah kita pilih yang mana, biar tim itu langsung jalan aja sih Pak. Mereka soalnya sih insya Allah tidak 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 heran lagi lah, masih tidak kagok lagi untuk sistem Aulia gitu. Cuma berhubung kami, mohon maaf ya Pak Ansori ya, kemarin kami nggak terupgrade saldonya, terus hubungan kami dengan tim Aulia di kontak nggak ada yang jawab, akhirnya kami kembali ke Mm. manual gitu loh Pak sebenarnya sih. Oke, oke. Karena Dan kami waktu itu cuma beli lisensi yang satu PC aja, satu laptop aja gitu. Tapi gitu. ternyata setelah 3 tahun kami nggak ada perkembangan atau apa, akhirnya kami kembali ke manual gitu loh Pak. Maksudnya saldo saldo anggota gitu loh Pak. Misalnya dari 100.000 udah dimasukin di input tapi saldonya nggak terupdate gitu kan. Di Hmm. Aulianya gitu sih. Oke, oke. Nanti kita bantu untuk aktivasi ulang aplikasinya dan nanti bisa disiapkan migrasinya itu dengan data yang terbaru, Bapak. Jadi nanti Iya lebih Pak, mudah iya, dan iya. tinggal dilangsungkan penginputan data itu menggunakan data real tanggal bulan berjalan. Nah, Iya jadi Pak, nanti siap. bisa langsung Iya. dijalankan. Iya. Mungkin itu aja sih Pak dari kami Pak. Monggo. Oke.
Untuk Pak Akil atau Pak Kiki Riandi mungkin ada yang kurang jelas, silahkan. Kalau memang sudah cukup, ya mungkin bisa Cukup, Pak. kita. Ah, ah. Terima kasih. Kalau memang sudah cukup, bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini. Dan saya atas nama pribadi dan PT Mitra Aulia Indonesia, apabila dalam penyampaian dari awal hingga akhir ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati para bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Terima kasih akhiri. Bang Sori atas waktunya. Billahi taufik Ye, wal hidayah. alhamdulillah Ah, sangat jelas Pak, sangat sangat oke. sangat jelas. Atur nuhun Ya, waktunya kita sama-sama. Terima kasih. kasih. Ya, Ya, izin saya ya Pak. akhiri. Arif nggih. Billahi taufik Assalamualaikum wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.